Well, mungkin dari teman-teman, dari kita semua banyak yang bertanya, kenapa sih di Galeri Saham nggak pernah ngerekomendasiin saham-saham IPO? Kita bukan bicara pas book building ya, tapi kita bicara mengenai setelah listing. Kok nggak pernah sih diomongin? Nah, jadi satu hal yang kita perlu tahu di sini adalah bahwa ketika harga saham di IPO tersebut itu biasanya selalu di harga yang mahal. Nggak ada company, nggak ada pemilik yang mau meng-IPO-kan perusahaannya di harga yang murah. Itu kelihatannya nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Jadi kalau kita bicara mengenai IPO itu sama kayak teman-teman lagi beli rumah ke developer properti. Contohnya misalnya Emiten ya, kayak di BSDE, SMRA, DILD, APLN, segala macam. Teman-teman ketika bicara membeli rumah dari developer dengan spek yang sama, dengan spek luas tanah yang sama, luas bangunan yang sama, maka pada dasarnya harga mereka yang mereka jual pasti akan lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada harga di area yang sudah established, yang sudah ada, seperti itu. Jadi misalnya, contohnya gini, beli rumah baru ke developer biasanya akan lebih mahal daripada kalau beli rumah secondary yang nggak kalah bagusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kenapa pada dasarnya di IPO itu sebenarnya secara harga itu kadang somehow itu udah di harga mahal di sana. Tapi balik lagi, bukan berarti nggak bisa tumbuh gitu. Misalnya ternyata bisnisnya begitu growing, ada aset baru yang masuk, misalnya ada bisnis baru yang berkembang, dan akhirnya apa? Akhirnya membuat valuasi yang tadinya mahal jadi biasa-biasa aja. Atau yang tadinya mahal jadi murah. Nah, dia nggak akan tiba-tiba murah, tapi dia akan terus naik menjadi semakin mahal. Dan ketika ada di laporan keuangan, di public expose, nah barulah terlihat bahwa ada sesuatu pengembangan yang luar biasa yang membuat yang tadinya mahal itu jadi wajar di sana. Jadi nggak mungkin sebuah perusahaan mahal dibikin jadi murah dulu, kinerja jadi bagus, baru dia naik lagi. Kelihatannya nggak mungkin. Orang pasti udah tahu bahwa ini akan bagus, ini akan lebih bagus, dan lain sebagainya. Maka mereka akan mengejar membeli di harga sekarang yang terlihat mahal untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi balik lagi ya, company-nya harus company yang jelas, bukan company yang bodong di sana. Nah, teman-teman, di hari ini kita akan bahas mengenai saham IPO mana sih yang potensial. Saham IPO yang potensial tuh yang kayak gimana, teman-teman? Yang kayak gimana? Nah, jadi kita di sini akan bicara bukan mengenai laporan keuangan, bukan mengenai book building, teman-teman dapatnya berapa dan lain sebagainya macamnya. Bukan di sana. Tapi kalau dari sisi kami di Galeri Saham, saya pribadi juga melihat banyak sekali aktivitas IPO yang berlangsung. Bahkan kalau saya dari tahun 2004 ya, dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, jadi biasanya ada dua nih. Ada dua karakter saham-saham baru IPO yang potensial, Maksudnya apa? Yang berakhir bagus, teman-teman. Yang berakhir bagus. Berakhir bagusnya bukan cuma sehari dua hari naik lalu ARB, bukan. Berakhir bagusnya bukan hari pertama naik semua bisa jualan lalu turun lagi. Enggak. Bukan kayak gitu, teman-teman. Tapi berakhir bagus di sini adalah saham ini masih bisa disimpan agak lama dan nilainya tuh bisa naik 50% gitu loh. Bisa naik 100% dan lain sebagainya macamnya. Ada dua tipenya. Ada satu, ini biasanya satu IPO yang karakter pertama ini adalah saham IPO yang kita nggak bisa dapetin. Jadi kita book building nggak dapet gitu loh. Jadi pas IPO tuh nggak dapet gitu loh. Kalaupun dapet kecil banget. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti WIRG atau seperti ADMR, ya kan? Nah, kalau saham-saham seperti WIRG, ADMR, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini contoh pertama ya, WIRG. Nah, kelihatan nih di sini nih. Kok lambat sekali trading view-nya? Oke. Saya ganti. Saya pakai nah, dimasukin yang ini. Yang aplikasi lebih cepat. Oke, ini contohnya di WIRG. Nah, jadi ketika IPO, teman-teman, dia naik terus nih. Nih, ini WIRG ya. Dia naik terus. Kalau saham seperti ini saham bagus, tapi kita kecil kemungkinan punya gitu loh.
naiknya sampai berapa? Naiknya sampai 600%. 600%. Ini contoh saham yang bagus, tapi kecil kemungkinan kita punya. Punya dari bawah apalagi gitu ya. Apalagi contohnya ADMR gitu. ADMR juga sama. Ketika IPO dia naik terus teman-teman. Jangan lihat yang ininya, tapi lihat yang di sininya. Oke. Nih. Oke. Dia setelah IPO dia naik terus. Nah, ketika naik terus ini, pada dasarnya kita kecil untuk bisa punya apalagi dalam jumlah banyak. Ini 900% loh. 900% lebih dahsyat dari WIRG. Jadi sejelek-jeleknya ADMR sekarang, ya pada dasarnya ini tetap jauh lebih tinggi daripada dulu IPO di bawah ini. Gitu ya, teman-teman ya. Udah kebayang ya. Lalu apalagi? Dulu sempat ada pas lagi pandemi DCII. Contohnya seperti itu. DCII. Nah, ini juga sama. DCII juga sama. Dari sejak IPO dia langsung terbang, istilahnya dia langsung terbang itu kurang lebih ya sampai sini nih. 2000%, lebih dahsyat lagi nih. 2667%. Lebih dahsyat lagi. Kita nggak bicara sampai di sini, tapi fase awal dulu. Oke? Nah, dari yang saya share pertama di sini adalah ini adalah saham-saham IPO yang bagus kategori 1. Kategori 1 adalah kategori di mana saham tersebut kemungkinannya kecil kita bisa beli di harga rendah atau kita bisa dapat di harga rendah dan kita masih simpan terus menerus. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah melihat harga saham naiknya udah sampai 200%, siapa sih yang berani untuk beli dan simpan lagi? Nggak akan. Anda pun kalau masuk pasti akan scalping. Kan gitu. Akan scalping, akan beli, nanti udah naik berapa jual, beli naik berapa jual. Nggak akan dapat tuh 2000% di DCII, 600% di ADMR, kayak gitu ya, 900% di 600% di WRG atau 900% di ADMR, itu nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi saham IPO yang potensial tuh yang pertama adalah yang memang kita nggak dapat barang di sana. Dan dia selalu arah. Ujung-ujungnya apa sih teman-teman? Teman-teman kalau ngejar saham arah atau dapat, mungkin itu biasa turun lagi. Tapi kalau arah nggak ada dapat barang ya, barang nggak dapat, bidnya tebel terus gitu ya. Ya dia pasti akan naik terus. Artinya apa? Kecil dong kemungkinan kita punya. Gitu loh. Kecil kemungkinan kita punya. Nah, itu yang golongan 1. Saham yang memang dari IPO sudah naik, yang memang kita nggak mungkin dapat barangnya, kecil dapat barangnya. Oke? Nah, golongan 2 apa? Saham IPO yang bagus. Saham IPO yang bagus, yang potensial, oke? Kita nggak bilang bagus ya, saya bilang mungkin potensial. Potensial bahwa saya bisa beli di market yang harganya belum naik-naik banget, tapi dia punya potensi untuk rally panjang. Oke? Nah, saham IPO yang potensial itu yang kayak gimana sih? Yang tadi yang pertama adalah golongan 1 tadi, seperti contoh WIRG, ADMR. Golongan 2 adalah saham-saham IPO yang ketika IPO dia terkoreksi. Itu menarik, teman-teman. Oke? Catat ya. Saham IPO yang setelah IPO, setelah listing di bursa, dia mungkin naik sebentar, tapi akhirnya lebih banyak koreksi ke bawah. Oke. Nah, koreksi ke bawah, saya rasa hampir semua saham IPO 90% kayak gitu. Turun ke bawah. Kecuali saham IPO yang company-nya yang saham-saham gorengan, beda lah ya, beda gitu ya. Tapi intinya adalah dia terkoreksi ke bawah. Tapi yang perlu diperhatikan, teman-teman perhatikan adalah setelah terjadi koreksi, dia bisa rebound dan sideways. Ingat, itu kuncinya tuh. Turun, rebound, sideways. Gitu ya, turun, rebound, sideways. Kebalik ya, kalau di Instagram tuh turun, rebound, sideways. Teman perhatikan gitu ya, turun, rebound, sideways. Nah, contohnya seperti apa? Saya mau coba ajak teman-teman untuk melihat beberapa contoh ini IPO tahun lalu ya. Bisa dilihat di Enak. Oke? Kita nggak bahas fundamental ya teman-teman ya. Kita sama sekali nggak bahas fundamental. Kita bahas karakteristik saham setelah IPO, setelah listing. Nih, kelihatan kan? Biasanya gimana? Biasanya dia naik dulu, lalu langsung ada yang jual gitu kan.
turun, seperti ini. Lihat nih ya, turun, dia mulai naik, dia mulai sideways. Ini kuncinya teman-teman. Turun, naik, sideways. Ini pola. Nah, nanti teman-teman tinggal perhatikan. Nah, ini memang membutuhkan apa? Membutuhkan analisa lebih sedikit mendalam. Kita perlu mengetahui di mana resistennya dan di mana supportnya. Kalau di Profit Trader Module ada garis biru dan garis merah ini. Oke. Tapi kalau teman-teman yang tidak pakai Profit Trader Module legal dari saham, tentu bisa lihat tadinya resistnya di sini. Oke, supportnya di sini. Lebar kan? Nih, kayak gini ya. Lebar teman-teman nih. Ini lebar. Tadinya lebar-lebar nih jaraknya nih. Nah, sekarang jadi rapet. Ini kuncinya teman-teman. Ini saya bisa bilang ini somehow ini pola. Ini pola. Dulu seperti ini. Oke, dulu seperti ini. Sekarang jadi rapet. Nah, biasanya kalau udah rapet yang kita tunggu adalah dia harus bisa break resistennya. Resistennya berapa ini? 830 sampai 825. Dia kalau bisa menembus resistennya dan bisa terus bertahan di atas support berapa nih? 770. Biasanya potensinya adalah rally. Nanti saya kasih contoh beberapa saham lainnya. Kelihatan nggak teman-teman? Biasa rally. Jadi rally-nya bagus nggak? Ya tetap bagus. Tetap bisa berapa nih? 100%. Oke? Kita nggak bisa expect saham punya saham seperti apa? Seperti contohnya tadi ADMR, DCI segala macam. Kenapa? Karena dari awal memang nggak ada yang punya barangnya, gitu loh. Tapi kalau IPO yang seperti ini sudah mulai agak tersebar ke market, gitu teman-teman. Ini udah agak tersebar di market. Jadi kita bisa tetap mengikuti tren naiknya. Nanti kunci tren naik adalah ikutilah saham, simpan terus sahamnya yang selalu berada di atas garis merah seperti anak tangga ini. Tembus, jual. Nah, tapi kan sayang cuma 100%. Come on. 100% di sini Anda mungkin bisa pakai uang gede. Berbeda dengan teman-teman yang mencoba-coba beli 100 di saham ini. ADMR misalnya. Di sini. Ketika harga sudah naik dari 120 sampai ke sini deh, 300, udah naik 130%. Apa iya berani all in? Enggak dong. Jadi beda sama enak. Kayak gitu ya. Sama enak. Ingat selalu koreksi rebound sideways. Itu kuncinya. Oke? Ada lagi nih IPO tahun lalu nih. Jadi nanti teman-teman mau beli seberapa banyak, seberapa sedikit, ya sesuaikanlah dengan bid offer, oke? Dengan bid offer. Jadi di sini saya nggak bicara mengenai bid offer, saya nggak bicara mengenai fundamental, tapi saya bicara mengenai pola, oke? Cebut. Nah, ini juga ada cebut nih. Ini kegiatan yang jarang kami lakukan nih, tapi ya ini menarik untuk kita kasih tahu. Cebut teman-teman. Ini nih, lihat nih. Hari pertama naik koreksi, dia mulai koreksi ke bawah. Intinya adalah dia harus koreksi, teman-teman. Kunci saham IPO yang memungkinkan kita untuk bisa beli, dia harus koreksi, rebound, flat. Kayak gitu ya. Koreksi, rebound, flat. Flat inilah moment of truth-nya. Gitu. Tentu bisa lihat di sini dari yang tadinya lebar, seperti ini, jaraknya sekarang jadi rapet nggak? Ya kan? Ini jadi rapet banget di sini. Jadi rapet. Nah, semakin rapet jarak resist ke support, high dan low, semakin pembeli dan penjual ngotot punya motif yang jelas dalam menjual, dalam membeli di sana. Oke? Nah, jadi ketika udah jadi seperti ini, kita tinggal tunggu apa? Kita tinggal tunggu saham tersebut break resist. Nah, kalau dia udah break resist, tendensinya adalah ya rally gitu teman-teman. Ketika rally, ikutin terus pakai garis merah tangga ini, merah support ini. Selama dia berada di atas garis support merah, simpen aja. Ternyata dia tembus di sini. Tapi lumayan nggak sih returnnya? Kita lihat ya, dari sini dari harga 800 ke atas
Ini juga udah 160% gitu loh, 170%. Kalau teman-teman ngikutinnya dari bawah sampai break support, di sini break support, ini udah 100% juga, nggak kalah dari enak gitu loh teman-teman. Tidak kalah dari enak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pola saham yang potensial ketika baru listing setelah IPO adalah ada dua gitu loh. Yang golongan satu adalah yang habis listing langsung naik terus, arah, nggak pernah ada istirahat gitu ya, nggak pernah ada istirahat kenaikannya. Itu biasanya memang bagus, tapi faktanya adalah kita nggak mungkin bisa beli. Kalaupun beli, pasti beli kecil. Percaya deh, nggak mungkin belinya gede. Kayak gitu teman-teman. Itu golongan satu. Golongan dua adalah apa? Golongan dua adalah saham yang habis IPO, listing hari pertama, mungkin naik tapi dia koreksi. Koreksinya boleh lebih rendah dari harga IPO, nggak ada masalah. Koreksinya boleh juga, ini harga IPO nih ya, dia udah naik, koreksi dulu, tapi koreksinya tidak lebih rendah dari harga IPO, nggak masalah. Tapi intinya adalah dia harus koreksi dulu. Dan kuncinya adalah koreksi, rebound, sideways. Kayak logo apa tuh ya? Turun, naik. Gitu deh. Oke, kayak saya nge-recall sebuah logo yang turun, naik, sideways. Saya lupa logo apa itu. Tapi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, itu polanya. Nah, tadi yang saya sebutkan itu saham apa? Enak, saham cebut. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa ya itu mah saham-saham kecil semua. Oke, saya akan ajak teman-teman lihat saham-saham besar. Oke, dulu ketika IPO WSKT, jangan bilang WSKT sekarang ya, tapi WSKT zaman dulu. Ketika IPO, nah, jadi inilah menariknya teknikal, kita bisa mempelajari pola-pola, teman-teman. Zaman dulu, ketika WSKT IPO, mana dia ya? Wah, udah lama sekali teman-teman nih. 10 tahun yang lalu. 2013. Oke, 2013. Teman-teman lihat di sini, IPO dia naik terkoreksi. Oke, terkoreksi, rebound. Teman-teman lihat polanya, jadi nggak harus baku segitiga atau apa gitu ya. Intinya adalah koreksi, rebound, sideways. Intinya teman-teman, sideways itu menunjukkan sesuatu. Nah, bahkan kita bisa bilang bagaimana? Dari atas, koreksi, rebound, sideways. Nah, sidewaysnya di atas level membentuk lower low. Ya nggak? Membentuk lower low. Yang tadinya lebarnya itu lebar segini, sekarang lebarnya itu range-nya lebih sempit. Kelihatan kan? Nah, tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu dia break resisten. Break resisten tendensinya. Jadi ini bukan jaminan ya teman-teman ya. Tendensinya adalah bergerak naik ke atas. Lumayan nggak kenaikannya? Lumayan banget gitu loh. Nah, berapa? 100% lagi. 100% lagi. Jadi lupakan Anda ingin mencari saham IPO yang bisa naik 600% kayak WIRG gitu loh, atau 900% yang kayak ADMR, atau yang 2000% kayak DCII. Come on, punya aja belum tentu. Dan kalau punya, mungkin punya cuma 1 lot atau 5 lot. Tapi kan lumayan, misalnya gitu ya. Tapi kan lumayan, persentase naiknya gede. Ya lumayan, tapi nominalnya bisa beli apa? Ya kan? Bisa beli apa? Nah, yang menarik di sini adalah jadi di jenis saham IPO golongan 2 ini yang habis IPO koreksi dulu, rebound, sideways. Yang menarik adalah kita diberi kesempatan untuk ikutan. Tapi balik lagi, jangan mengganggu bid offer. Bid offernya ada 5.000 lot, kita belinya 50.000 lot. Ya, jangan gitu loh. Itu bukan tempat uang kita di sana. Jadi kalau ada bid offer ada 10.000 lot, ya belilah ya 5.000 lot lah gitu loh. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi tahu diri juga. Kita masuk ke saham, tahu diri juga. Oke. Dan tipsnya adalah jangan banyak diomongin. Biasanya kalau banyak diomongin, biasanya makan korban. Jangan dibanyak diomongin. Itu mengenai tadi apa? WSKT ya. Sekarang saya mau coba lihat lagi satu saham yang gede juga yang dulu IPO. Itu sebentar. Apa ya? Yang dulu IPO lagi ya, Harum. Jadi ingat teman-teman ya, yang saya sampaikan ini bukan saham-saham kecil doang. Harum teman-teman. Harum ketika dulu IPO. Nah, lihat nggak teman-teman, polanya sama.
IPO di level tertentu di mungkin di 1000-an, ini kan setelah stock split adjustment dan lain-lain ya. Naik, koreksi, rebound, flat. Ingat, koreksi, rebound, flat. Koreksi, rebound, flat. Itu polanya, teman-teman. Itu polanya. Jadi kalau udah seperti ini gimana? Teman-teman tinggal tunggu break resisten. Tinggal tunggu break resisten. Nah, setelah dia break resisten, tinggal ikutin tren naiknya dengan cara apa? Dengan cara tren following. Selama dia berada di atas tangga merah solid, ya simpen-simpen aja gitu loh. Break support lepas dulu, nanti break resist ikutan lagi gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, berapa sih return dari Harum ini? Coba kita lihat ya, dari momen beli pertama hingga tertinggi 68%. Not bad nggak? Not bad. Gitu teman-teman. Ya kan? Ini dia contohnya di Harum. Jadi itu dia yang saya sampaikan di sini bahwa pola, oke? Jadi pola saham IPO adalah pola untuk golongan 2 yang potensial ini adalah dia harus ada koreksi, rebound, dan flat di sana. Oke? Itu dia ya. Nah, sekarang saya akan mau coba ajak teman-teman untuk melihat beberapa saham IPO yang sudah IPO itu di tahun 2023. Oke, di tahun 2023. Sebentar, saya mau coba cek ada pertanyaan dulu nggak mengenai hal ini. 2023 dari Pak Aron, nambah kok kalau udah koreksi 50% dari pucuk biasanya nggak akan ada momentum lagi. Yes, betul. Jadi kalau udah koreksi terlalu banyak dari harga tertinggi, biasa udah hilang momentumnya gitu loh. Oke, biasa udah hilang momentum. Jadi jangan karena dia udah pernah naik 500%, dia terkoreksi udah banyak, saya beli deh. Oh, itu udah hilang momentumnya gitu loh. Nggak pernah diperkenankan membeli saham yang downtrend. Oke, lanjut ya. Lalu dari Ivin Arifin, cara setting garis merah biru gimana Pak? Oh, itu modul khusus galeri saham Pak di TradingView, namanya Profit Trader Module. Jadi nanti sistemnya adalah subscription. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Dari Jamscope, itu bisa berlaku di emiten IPO jumbo nggak kok? Bisa, tadi yang saya sebutkan tadi yang pertama saya contohkan adalah Enak sama Cebut. Nah, tapi yang setelah itu saya contohin adalah apa? Ada WSKT sama ada Harum. Kita nggak bilang jumbo-jumbo amat, tapi kalau terlalu jumbo nggak bisa. Salah satu saham yang sangat jumbo yang IPO itu akhirnya keteteran. Dulu zaman dulu ICBP, yang kedua adalah MTEL. Itu berat. Jadi nggak yang jumbo-jumbo amat lah. Jangan yang very very big cap juga gitu loh. Jadi yang middle cap. Oke, lanjut. Logo Funds dari Pak Irfan Halim. Iya juga ya, Logo Funds ya. Turun, naik, flat. Coba lihat dulu. Betul Pak, logonya Funds. Turun, naik, flat. Jadi kalau teman-teman ngelihat pola saham abis IPO, abis listing seperti Logo Funds, turun, naik, flat, silahkan dipantau. Thank you Pak Ivan. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak di sini? Sebentar ya. Jangan-jangan RAM lagi koreksi nih. Coba RAM tuh kapan IPO-nya? Saya ada listnya kok. Belum. Ini udah naik terus Pak. Jangan. Udah turun retracement 50% udah hilang momen. Dari Eni Kamsir, bahas-bahas yang IPO baru terakhir aja kok. Jangan. Harus ngerti dulu gimana, baru ngerti sekarang gimana di sana. Jadi jangan sampai kita ngebahas yang terakhir doang. Kita akan kehilangan polanya. Karena kalau kita ngebahas yang sekarang doang, teman-teman gak akan ketemu pola yang tadi saya sampaikan. Setuju gak? Gak akan ketemu pola yang tadi saya sampaikan. Karena tadi saya kasih bukti di saham yang kecil dan di saham yang besar di sana. Nah, baru setelah itu, setelah ngerti polanya seperti apa, baru silahkan buka saham-saham yang baru IPO akhir-akhir ini. Di situ ya. Jadi jangan yang terakhir aja, oke? Jangan terakhir aja. Jadi jangan buru-buru, teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat saham yang baru IPO dari awal tahun 2023. Pertama, CBPE. Kita pelajari pola lagi. Ingat selalu turun, naik, flat. Oke? CBPE. Sambil kita cari-cari yang lain ya. CBPE. Gimana? Nggak ada ya? Nggak ada bentuk ya? Turun, nggak naik-naik nih.
Atau dia turun, naik, tapi nggak flat. Ingat ya, turun, naik, flat. Ini nggak kan turun, naik, turun. Jadi kita nggak boleh nyolong start. Selama Anda bukan bandarnya, jangan coba-coba nyolong start. Itu yang paling penting. CBPE, enggak. Ada lagi bir. Jobubu. Oke. Nah, ini agak susah. Kenapa? Dia naik terus. Jadi ini di luar dari konteks. Oke, teman-teman ya. Ingat ya, tidak semua saham bisa dianalisa. Kesalahan kebanyakan trader adalah merasa harus menganalisa semua saham. Itu masalahnya. Akhirnya dicari-cari pakai indikator yang mengatakan iya, ini bagus. Padahal tuh indikator jarang-jarang dipakai. Gitu. Oke? Jadi kita harus tahu membatasi diri. Tidak semua saham bisa dianalisa. Itu kunci utama bisa sukses di pasar modal. Oke? Ini udah bir, abis bir apa? Elit. Yuk kita lihat elit di sini. Elit. Nah, elit ini pola menarik nih. Coba kita lihat sekarang udah gimana. Tuh kan? Naik kan? Jadi elit ini gimana? Udah naik, ya kan? Ingat, koreksi, rebound, konsolidasi. Oke? Koreksi, rebound. Intinya ada reboundnya juga. Dan ada flatnya. Ada flat nih. Kalau saya bikin kayak gini jadi flat kan? Nih. Oke? Koreksi, rebound, konsolidasi. Ini selalu menarik, teman-teman. Nah, dari sini tendensi tinggal ikutin tren. Ini kenaikannya lumayan nih. Teman-teman pasti udah mengebuka saham-saham yang baru-baru banget IPO nih. Oke, mendahului, nggak apa-apa. Coba share apa yang bagus yang Anda lihat. Tapi ini saya akan ngikutin jadwal ya, dari tanggal dari yang awal tahun sampai akhir tahun. 100% lagi teman-teman. Nih lihat nih polanya nih, 100% lagi. Elit. Nah, ini contoh yang menarik yang Anda bisa jadi studi kasus. Lagi ya, Soul. Kita buka yuk. Nah, ini nggak bisa nih. Koreksi. Katanya bagus, Pak. Harus rebound dulu. Rebound nggak? Ini rebound, Pak. Flat nggak? Flat nggak, teman-teman? Kagak. Jadi dia nggak bagus. Oke? CBRE. Yuk kita lihat yuk. CBRE. Sebentar. CBRE. Nah, ini. Gimana? Nih. Koreksi, iya. Rebound nggak, Pak? Rebound. Flat nggak? Enggak kayak Vans kan, sepatu Vans kan. Ya udah, ini jelek gitu loh. Ini jelek, nggak ada yang bisa dilakukan apa-apa di sini. Jadi jangan serta-merta karena dia udah turun dari 200 jadi segini, kata influencer itu ini sahamnya bagus, bla 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 segala macam. Hati-hati. Pola harus benar dulu. Oke? Habis CBR apa? Sunindo ya kalau salah. Ya, Suni. Gimana? Lihat nih. Koreksi, naik, flat nggak? Enggak. Koreksi, naik, flat nggak? Enggak. Ya udah, ini bukan apa-apa. Gitu ya. Habis Suni apalagi? Wine. Yuk kita lihat. Wine Hatton Bali. Oke. Nah, ini gimana? Koreksi, naik, flat, tapi di sini gagal naik. Udah, lupakan. Dan naik-naiknya dia juga nggak seberapa gitu loh, teman-teman. Lihat nih ya. Ini pola konfigurasi mau naik kan? Setuju nggak? Ini seperti apa yang saya contohin dari awal nggak? Iya. Tapi kan ingat, yang harus terjadi adalah apa? Dia harus tembus resist garis biru ini. Teman-teman, garis biru, garis merah ini jangan dipusingin ya. Ini cuma alat tools dari yang saya gunakan di Profit Trader modul legal dari saham agar saya menjelaskan bisa lebih cepat ke teman-teman semuanya. Daripada saya harus tarik-tarik garis. Ini ya, ini ada resist atau ini ya nanti ada support gitu ya. Jadi ini biar cepat gitu ya, biar cepat. Jadi intinya teman-teman mengerti konsepnya. Jadi Hatton Bali endingnya break support. Udah, lupakan, tinggalin. Oke, lagi BMBL. Lavender. Kita lihat. Gimana nih? Nih, udah koreksi, nggak ada rebound. Flat sih, tapi kan nggak ada rebound. Udah, jangan. Kayak gitu. Turun terus gimana? Ya udah, jangan diapa-apain. Ya kan nih? Turun terus nih. Tuh. Turun terus seperti ini. Sebentar. Ini
Ini di GS Optima kita bisa melihat ada di indikator akumulasi atau distribusi ya, BMBL. Ya, ini boleh dipantau lah. Enggak lah. Oke, lupakan. Kita mau bicara mengenai kenaikan setelah listing. Dan ini bukan contoh yang menarik. Lanjut ya, ada PV. Teman-teman, yang saya sebutkan ini ngurut dari yang paling pertama sampai paling akhir di tahun ini. Koreksi iya, rebound iya, flat nggak? Kagak. Ya udah, kacrut. Lagi, laju. Oke, laju. Laju gimana? Lihat nih. Polanya mirip kan, walaupun ini lebih kecil bentuknya. Kalau kita bikin jadi 30 menit, ini kelihatan nih teman-teman nih. Kelihatan nih apa yang kita inginkan. Ya enggak? Kalau dibikin 30 menit kelihatan nih, koreksi naik flat. Di situ. Koreksi naik flat. Jadi kalau di daily-nya ya dia naik. Sebentar. Dia naik. Tapi karena terlalu kecil ya mungkin luput dari pengamatan. Oke, habis laju ada FWCT. FWCT. Tuh, koreksi rebound. Kok nggak naik? Nggak flat. Oke, tidak flat. Nice, NAYZ. Kita lihat lagi ya. NAYZ. Nah, gimana nih? Koreksi, lihat nih teman-teman nih. Ini konfigurasi menarik. Koreksi, naik, flat. Tapi, dia tembus resist nggak? Enggak. Yang ada dia tembus support. Jadi kalau udah kayak gini, lupakan. Di sini. Tapi ini naik lagi kayak gini. Ini udah di luar konteks. Ini udah naik kayak gini, gimana dong? Ada sesuatu yang belum kita pelajari. Lupakan. Jangan belajar kebanyakan. Ini udah bukan konteksnya lagi gitu loh. Ini konteksnya analisanya ini lebih ke pola double bottom. Ya enggak? Ini pola ada double bottom gitu. Tapi Anda nggak harus tahu ini semua gitu loh. Yang penting satu pola, Anda bisa tahu nanti IPO mana yang saya akan ikuti setelah dia listing, setelah dia koreksi, setelah dia rebound, setelah dia konsolidasi. Kan di situ. Oke? Jadi jangan dicari-cari. Karena apa? Kita di stock market itu ya teman-teman ya. Saya kembali dulu ke ini. Kita di stock market itu ya, kita kadang harus berhenti di satu metode. Nggak bisa tuh dicari terus di sana. Karena dalam edukasi pendidikan pun Anda akan berhenti di satu jurusan. Bener nggak? Dari SD, SMP, SMA, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar ekonomi, belajar fisika, kimia, segala macam. Tapi endingnya Anda harus pilih satu jurusan. Nah, demikian juga dengan trading. Oke, lanjut. Abis NACE ada apa? Abis NACE ada IRSX. Saya cepat dulu dikit ya. IRSX. Ini nggak bisa. Kenapa? Nggak turun naik flat. Oke, nggak turun naik flat. Tapi ini naik loh kayak gini loh. Ini udah bukan konteks yang kita analisa. Kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa let go. IRSX. Ada lagi halo. Ini halo tuh apa ya? Halogen. Nah, ini gimana nih naik? Bisa dianalisa nggak? Teman-teman coba lihat di sini. Bisa nggak dianalisa? Turun, naik, agak flat. Ini masih bisa dianalisa. Oke? Kayak gitu ya. Ini contoh yang menarik juga. Atau yang kedua, lihat nih. Oke? Kuncinya adalah supportnya naik nggak sih? Oh, naik. Makin rapat nggak sama atasnya? Oh, makin rapat. Ini tipe-tipe yang bottom reversal. Wait, sebentar. Kalau halo ini kayaknya ada big wave deh. Halo. Nah, ini. Kita di guysoptima.com website untuk profit trader VIP ini ada indikator akumulasi di sini. Jadi ketika harga flat muncul ini nih bar yang tinggi-tinggi seperti ini, biasanya nggak lama lagi gerak. Nah, ini salah satu tambahan, oke? Tambahan. Tapi kita nggak akan bahas di sana. Chip, kita lihat ya. Sekarang chip ya. Chip gimana? Nah, chip ini naik terus nih. Udah susah teman-teman. Ini susah nih. Chip susah. Oke, itu dia. Nah, lanjut ya.
Lanjut. Setelah itu habis chip ada apa? Setelah chip ada, sebentar. Setelah chip ada fast, VAST, VAST. VAST ini apa ini? Nah, VAST ini gimana? Ini pola menarik nih. Koreksi, rebound, ini flat. Jadi flat itu belum tentu harus rapi, tapi ini kalau saya curiga ini akan bagus nih. Enggak juga deh. Nggak break resist ya, nggak break resist. Tapi di sini nanti coba dipantau karena ini strategi udah lebih ke bottom reversal. Tapi enggak, fast ini nggak menarik. Karena dia endingnya adalah dia tidak bisa kuat di atas resisten. Kuncinya dia harus stay di atas resisten. Prinsip dari technical klasik. Oke, lanjut. Ada PACK. Kita lihat di sini. PACK. Nih, koreksi, rebound, flat, nih bisa naik. Oke, ini bisa naik. Tuh, udah naik terus kan? Berapa persen udah nih? Dari sini ke sini. 90%, lebih loh. Tuh kan, saham IPO tuh kalau udah naik, hampir 100% semua. Setuju nggak? Hampir 100% semuanya. PACK. Oke, PACK. Habis PACK ada King. Oke, nggak sabar ya, ngebahas yang paling terakhir ya. Pasti banyak yang nggak sabar dengan MBMA nih ya. Nah, coba lihat King gimana. Mirip nggak teman-teman? Koreksi, rebound, flat. Tapi ini skalanya kecil nih, kayak tadi sama apa sih? Skalanya kecil. Dibikin 30 menit lebih kelihatan. Nih, dibikin 30 menit lebih kelihatan kalau dia konsolidasi gitu ya. Tapi kita lihat daily aja. Jadi mungkin ini agak tricky karena nggak terlalu ngeh kelihatannya. Tapi tetap konsepnya adalah koreksi, rebound, flat. Ini adalah King. Habis King ada PGEO. Nah, PGEO ini kita kemarin habis rekomendasi nih. Tapi beda. Dulu sempat kita rekomendasi di sini, teman-teman. Koreksi, rebound, flat. Tapi break support, udah dia turun terus. Tapi kalau yang terakhir kita sempat rekomendasi PGO lebih ke trend followingnya. Jadi dia break resist di 775, dia bisa rally. Oke, ini PGO. Tapi intinya apa? Saham kalau udah koreksi, ketika IPO koreksi, ini banyak ruang untuk banyak kesempatan untuk kita beli kalau dia trennya sudah membaik. Lanjut ya, Futur, VUTR. FUTR. Enggak ya? Ini enggak. Hill. Yuk kita lihat, saya agak cepet dikit. Hill. Enggak ya? Ketika IPO naik terus, udah nggak bisa. Tapi ini kan naik lagi. Harusnya kita bisa analisa dong, bla bla bla. Enggak. Ini udah di luar konteks. Konteks kita adalah saham yang baru IPO, baru listing. Lalu ada BDKR. Oke, BDKR. Gimana? Koreksi, rebound, flat, tapi nggak break resist. Ya udah, gitu-gitu aja. Ada PTMP. Gitu kan. Ngomong PMPP, apa kabar? PP apa? P yang udang-udang itu. Ini juga nggak ya? Nggak kelihatan polanya ya. PMMP kalau salah dulu ya. Iseng-iseng saya lupa dulu apa kabar ya ketika IPO ya. Enggak ya. Koreksi, rebound, nggak flat. Ya, enggak. Oke, langsung cuan. Kita lihat cuan, apakah cuan. Nah, tentu lihat di sini. Nih, dia naik terus teman-teman. Udah naik, koreksi, konsolidasi. Boleh nggak ikutan kayak gini? Masih diperkenankan, tapi kalau udah naik kayak gini, biasanya naiknya udah nggak terlalu gimana-gimana amat gitu loh. Nih, nggak seberapa gitu loh ya. Nggak seberapa. Tron, lanjut ya. Saya kelarin semua saham IPO-nya. Nggak ya. Nggak ada koreksi, rebound, flat. Oke? Ini nggak. Tron nggak ikutan. Sage. Nggak ya. Nih, lihat nih ya. Naiknya dia ini tidak bisa diprediksi teman-teman. Kenapa? Tidak ada konsolidasi. Kan harus koreksi, rebound, flat. Kuncinya di flat. Kalau nggak flat, nggak bisa dianalisa.
Tapi ini naik terus loh, artinya ilmunya kurang nih. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus stop di satu titik. Oke, lagi abis cuan apa nih? Sagi, NSSS nih, S-nya banyak banget. Oh, sawit. Nggak bisa ya, nggak bisa dinilai nih. Nggak ada koreksi rebound flat. Ada lagi GTRA. GTRA, coba kita lihat GTRA, koreksi rebound. Ini flat nih. Boleh teman-teman pantau nih. Bukan bentuk yang sempurna, tapi teman-teman tinggal pantau nih. Berapa nih resistennya? Resistennya ada di, lihat nih panah ini. Tuh. 296. Jadi kalau GTRA ini menembus 296, mencapai 298, boleh dipantau. Karena dia habis koreksi rebound flat. Cuman reboundnya agak bablas, lebih tinggi dari momen sebelum dia koreksi. Tapi ini boleh dipantau. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Eni Kamsir. Flat harus berapa lama? Coba berikan waktu sekitar minimal 3 hari, 4 hari lah, Bu. Atau seminggu. Idealnya, 5 hari. Kalau dia bisa flat terus dalam seminggu, oke. Itu tinggal tunggu break resistnya. Ini udah cukup lama kan, udah seminggu lebih kan. Nah, ini coba dipantau. Ini GTRA. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini kan kita ngomong di sini, banyak yang ngeliat. Balik lagi, bid over nih saham berapa? Jangan dihajar kanan. Karena kita ini follower, jangan jadi trendsetter. Kita trend follower, bukan trendsetter. Oke? Jadi kalau bukan trendsetter, jangan hajar kanan untuk menggerakkan harga. Oke, habis GTR apa? Habis GTR ada HAJJ. Oke. Nah, gimana nih? Ini nggak bisa. Ini naik, koreksi, langsung naik lagi. Nggak bisa, teman-teman. Ini jadi esensi sama kayak ADMR gitu loh. Yang memang lagi naik aja terus gitu loh. Ini nggak bisa dianalisa apapun. Mau pakai fundamental apa segala macam, dicari-cari doang gitu loh. Ujungnya dicari-cari doang untuk menjawab bahwa lu beli deh gitu loh. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Ada lagi apa? Pipa ya? Pipa. Nah, pipa ini kan koreksi terus nih. Tunggu nih sampai dia rebound flat. Kalau rebound dan flat. Tapi kalau enggak, ya lupakan. Oke, lanjut ya. Abis pipa ada apa? Abis pipa ada NCKL. Nah, nggak bisa juga nih. Nggak ada rebound flat. Ini nggak ada. Lupakan. Ada MBMA. Nah, ini pasti yang Anda banyak bertanya-tanya. MBMA gimana? Koreksi, reboundnya nggak ada, tapi ada flat. Jadi ini bukan konfigurasi yang ideal, tapi karena dia sudah menyempit. Oke, dia sudah menyempit. Tadinya kan range-nya gini ya. Range-nya kan agak lebar nih, gini. Sekarang kan range-nya kan jadi sempit nih. Ini tetap secara teknikal, tapi ini di luar dari kriteria IPO tadi yang saya sebutkan. Ini layak untuk dipantau, terutama kalau dia menembus resisten biru solid ini. Berapa sih biru solidnya? Teman-teman tinggal lihat ke kanan. Nah, 800. Kalau dia tembus 800, ini boleh diperhatikan. Oke, ini tadi ada yang nanya ya, ini garis biru merah didapat dari mana? Ini adalah Profit Trader Modul Galeri Saham yang berjalan di TradingView. Kerjasama antara Galeri Saham dengan TradingView. Oke, habis MBMA apa lagi? Habis MBMA ada awan. Wah, ada awan. Kita lihat. Awan mirip nih. Ini boleh dipantau. Ini boleh dipantau juga. Koreksi, rebound, flat. Tapi flatnya ya setara. Ini sebenarnya mirip ke MBMA sih, kalau bagi saya sih. Konsolidasi agak bawah, tapi menyempit. Ini merah naik ya. Merah naik. Awan juga nih. Menyempit kan? Birunya turun, merah naik, menyempit. Ini penjual dan pembeli ngotot nih. Awan. Oke. Awan. Ini boleh dipantau kalau dia bisa break resisten. Oke, di mana resisten tuh ada di sini. Nah, mungkin ada bertanya-tanya, nanti kalau udah rally gimana cara ngikutinnya? Nah, ini memang harus pakai tools ini sih ya. Tapi Anda bisa pakai tools Anda sendirilah, terserah. Nah,
Nih, enak contohnya nih. Jadi ketika sudah rally, gimana caranya ngikutin saham yang rally tersebut? Caranya adalah dengan garis yang sama. Ini kan merah solid nih. Merah solid nih ya. Oke, ini merah solid. Ikuti selama harga saham naik ataupun koreksi, selama dia masih berada di atas merah solid yang naik bagai anak tangga, ini simpen terus. Di sanalah keuntungan maksimal Anda berada. Gitu teman-teman. Jadi kita punya peluang untuk beli dari sini, bisa simpen sampai di sini, yang artinya potential gain itu ada sekitar 104%, tidak dijual-jual, tidak kebingungan baca berita, tidak kebingungan tanya orang, yang ujung-ujung orang bilang, jangan maruk, kalau udah untung dijual aja. Gue jual untung 10%, dia naik 100%, kau tahu gue gak nanya lu. Gitu loh. Jadi percayalah pada diri sendiri menggunakan metode yang Anda kuasai. Lanjut ya, lanjut. Habis awal ada MEN, M-E-N-N. Buset, ini saham terlalu banyak ini. Saya sampai udah nggak hafal apapun. Nah, ini deh nih. Ini kayak MBMA teman-teman. Koreksi, konsolidasi. Ini kan ada garis biru dan merah ya. Dia break support. Udah jelek. Nah, MBMA kalau dia breaknya support, breaknya 755, ya jelek. Lupakan gitu loh. Makanya tadi saya sebut 800 harus ditembus. Tire coba, Tire ya kita lihat ya. King Tire. Turun terus belum ada apa-apa. Silahkan dipantau kalau dia konsolidasi. Jati makin kesini, makin baru, makin nggak bisa dianalisa teman-teman. Kenapa? Belum jadi. Jati ini nggak bisa dianalisa. DOOH ini belum bisa dianalisa. RAM naik terus, koreksi, ini belum bisa dianalisa. MPXL, gila, banyak sekali. MPX Logistik, ini koreksi sideways, coba silahkan dipantau. Kalau birunya sudah turun, merahnya sudah naik, merapat, ini mungkin bisa dicermati. Sama SMIL. Oke, sama SMIL, wah ini apa lagi, baru 4 hari, ini nggak bisa dianalisa. Gitu ya teman-teman ya. Itu dia mengenai cara kita menganalisa saham-saham yang baru IPO. Ingat selalu kayak pola gambar sepatu Vans. Koreksi, rebound, sideways. Itu harus kita ingat terus. Koreksi, rebound, sideways. Koreksi, rebound, sideways. Di sana. Gue nggak percaya, gue lebih percaya gini-gini. Silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setiap orang punya metodenya. Tapi pola yang kita bisa temukan paling efektif itu adalah koreksi, rebound, sideways. Sebentar, saya lagi ingat dulu ada saham taksi. Taksi itu IPO dari harga 100 naik ke 1000. Kayaknya juga koreksi, rebound, sideways deh. Sebentar ya, saya bukain dulu. Sekarang sih gocap. Sebentar. Bener nggak ya? Enggak, udah nggak ketemu. Sudah tidak ketemu. Oke, gitu. Sekarang saya mau cek pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini ada apa lagi di sini? PDO ada nggak? PDO apa ya? PDO saya nggak tahu. Lalu habis itu BDKR tadi udah dibahas. Pak Lukman Hakim hampir keceplosan. Iya ya Pak, tenang Pak. Saya juga nggak ngomong-ngomong. Lalu dari Pak Ahmad Murtadi, kok kalau double bottom abis breakout langsung beli atau nunggu sideways dulu? Kalau entry risk-nya rendah, biru dan merah, jadi jarak range pergerakan harganya itu rapet, langsung beli aja Pak. Tapi kalau lebar-lebar, jangan. Mendingan tunggu konsolidasi dulu. Ini banyak pertanyaan ya, ini resist yang garis-garis biru merah itu apa sih? Jadi teman-teman, garis-garis biru merah ini adalah profit trader modul yang berjalan di TradingView. Jadi untuk saham yang contohnya seperti misalnya enak gitu ya. Contoh ya ini nih karena saya kebetulan ingat aja karena dia lagi rally gitu ya waktu itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan garis merah solid ini untuk membantu Anda untuk menyimpan saham selama mungkin selama dia uptrend. Tapi untuk saham-saham yang lagi sideways, seperti contohnya misalnya BBCA, misalnya gitu ya. BBCA, Anda bisa menggunakan garis-garis biru
Yang titik-titik putus-putus ini, merah putus-putus ini, kelihatan ya, untuk buy on weakness, untuk sell on strength. Nah, tahunya dari mana? Saya harus pakai yang biru putus-putus atau biru yang solid, merah putus-putus atau merah yang solid. Dilihat nanti dari trend optimizer ini. Ngomong-ngomong mengenai hal ini, kita jadi tuh lagi ada promo nih teman-teman nih. Saya mau kasih lihat dulu ya, karena ini kebetulan banyak yang nanya. Kita ada back to market promo, teman-teman. Sebentar, mana dia? Stop sharing. Jadi kita tuh ada back to market promo. Mana dia? Back to market promo. Nah, gambarnya nggak begitu bagus. Back to market promo. Jadi ini campaign kita untuk teman-teman yang sudah mulai sibuk bekerja, bisnisnya kembali normal dan lain sebagainya macamnya. Stock market lagi ketinggalan, lagi ditinggal. Padahal bisnis semakin kenceng, semakin bertumbuh. Artinya ada gap yang menjadi akan lebar antara fundamental yang membaik dari ekonomi, tapi harga sahamnya gitu-gitu aja. Kenapa? Sepi, oke? Nah, ini ada back to market promo dengan bergabung di Profit Trader Membership, start from 999.000 only, plus ada 20% off untuk periode sampai 28 Mei. Anda bisa menggunakan modul ini untuk di Profit Trader Club. Jadi untuk gampangnya, teman-teman tinggal ini aja, tinggal foto aja ini. Nah, capture, nggak kelihatan. Udahlah, nanti aja. Teman-teman nanti tinggal setelah IG Live ini, teman-teman tinggal ke bio-nya, ke profilnya Galeri Saham. Nanti ada link yang Anda bisa klik di profile link kita. Itu nanti akan mengarahkan Anda ke informasi mengenai promo back to market yang sedang berjalan sampai tanggal 28 Mei sekarang. Jadi untuk teman-teman yang mau segera memanfaatkan modul untuk trend following, untuk swing trading dan lain sebagainya macamnya, Anda silakan ambil promo ini karena ini promo yang sangat menarik yang jarang-jarang kita adakan. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaannya yang lain adalah SMDR. Itu bukan sama IPO. Flat berapa lama dari Bu Eni? Jadi berikan waktu 3-5 hari, Bu. Seminggu, Bu. Oke. Lalu Pak Michael Santosa, sama IPO belum bisa dianalisa teknikal, polanya belum terbentuk. Nah, itu dia. Mungkin Bapak baru masuk ya. Jadi kalau dia udah berjalan sebulan, pola udah kelihatan. Tapi kalau baru berjalan 3 hari, 5 hari, memang itu belum bisa dianalisa. Itulah kenapa tadi semakin IPO yang kesini, mulai dari DO, RAM, MPXL, SMIL, dan lain-lain, saya udah nggak bisa analisa. Kenapa? Karena memang belum kebentuk. Mentok-mentok di MBMA sama awan itu masih mulai bisa kelihatan kebentuk. Gitu ya Pak ya. Lanjut. Wine udah belum sih? Wine. Jadi untuk saham-saham sudah IPO udah nggak bisa dianalisa lagi karena udah rally gitu loh. Wine udah dibahas, itu nggak begitu menarik. Hill juga sudah ya. Hill udah, MPMX bukan sama IPO, RAM, SMIL udah, cuan. Dari Mas Hasan, terlalu gambling nggak sih kok belum ada 2 bulan IPO? Sebulan masih bisa teman-teman. Nih gini, kan saya sampaikan di sini adalah berdasarkan historis masa lalu hasil pengamatan. Hasil pengamatan di mana saham yang habis IPO, koreksi, rebound, flat, biasanya ada momentum untuk naik. Mau di saham kecil, contoh yang tadi di awal IG Live ini adalah bicara mengenai enak dan cebut ya, kalau nggak salah ya. Atau di saham yang lebih besar masa lalu, itu saya bisa kasih lihat yang lama-lama bun, WSKT tahun 2013 dan Harum tahun 2009. Mereka semua koreksi, rebound, dan flat. Jadi, mau saham IPO yang sekarang teman-teman lihat baru sebulan IPO, atau baru 3 minggu IPO, tapi kalau dia membentuk koreksi, rebound, flat, dan berakhir break resist, tendensinya adalah berpeluang naik di sana. Jadi, ini bukan bicara gambling, Pak, tapi kita bicara mempelajari pola. Ketika kita mempelajari polanya, maka kesan gambling itu bisa lebih diminimalisir. Oke, dari Dede Frances W. Makasih kok atas knowledge-nya. Sama-sama. Dari Ken Kurniawan, ini ada pertanyaan lagi nih. Nama indikatornya apa kok? Itu Profit Trader Modul. Itu modul indikator spesial galeri saham di TradingView. Jadi untuk ini perlu ada subscription.
teman-teman. Perlu ada subscription karena ini kerjasama kita dengan TradingView. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat, ini lagi ada back to market promo. Anda bisa menggunakan modul tersebut dengan diskon 20% off dari harga normal. Tinggal cek profile galeri saham, Instagram galeri saham, klik link di bio, Anda akan dapat informasi mengenai promo yang sedang berjalan sampai seminggu ke depan. Wifi udah, lalu dari Jeffrey Malik, apakah Broxum bisa jadi patokan, Pak? Enggak. Pola itu lebih kuat daripada Broxum. Gini deh, gini, oke? Broxum, menarik. Gini, sekarang pertanyaan saya adalah gini. Kita bicara mengenai enak deh. Ini kebetulan ngomong sama IPO, jadi saya buka-buka enak ya, tapi bukan berarti ini saya rekomen sekarang enak, enggak gitu loh. Tapi dulu kita ngomongin dulu. Pertanyaan saya satu, Pak. Kalau kita ngelihatnya Broxum, gini ya, kalau kita ngelihatnya itu Broxum, di hari apa kita lihat Broxum untuk kita bisa hold? Besok naik terus, Broxumnya gimana? Naik lagi 50%, Broxumnya gimana? Naik lagi dia 20%, Broxumnya gimana? Naik lagi dia sekian banyak, Broxumnya gimana? Jadi, membaca broker summary, ujung-ujung akan membuat kita jual kecepatan di sana. Jadi dari apa yang saya sampaikan di sini, yang saya mau sampaikan adalah apa? Bahwa selama dia berada dalam tren naik, di atas tangga naik, supportnya naik terus, simpen aja, jangan dipusingin Broxumnya. Gitu ya. Dari Michael Santosa, garis merah itu MA11 ya kok? Enggak, ini lebih ke fraktal, Pak. Ini lebih ke fraktal. Jadi instead of saya pakai moving average seperti ini, oke, moving average, di mana jarak harga ke moving average itu bisa sangat amat jauh, seperti ini. Anda mau ganti jadi 11, mau jadi 20, jadi berapa, tetap pasti ada jaraknya. Lebih baik saya pakai price fractal yang memang ini level yang dikasih tahu oleh chart. Ini loh support saya. Kebayang ya? Grafik sudah memberitahu bahwa inilah support saya. Inilah support baru saya. Tapi kalau moving average, beda. Kita yang ngitung di luar dari saham maunya apa. Karena ini kan hitungan bebas kita. Moving average. Oke, lanjut. Ada pertanyaan apa lagi di sini? Mana lagi? Bahas DSFI, gaya itu bukan IPO, mohon maaf. Tire tadi udah dibahas. Lalu nih dari Fairly Setiawan, malam kok waktu beli sama IPO kan dapat warrantnya, apa itu perlu diperhatikan termasuk warrant Snil, menarik atau tidak kok? Tapi terlalu bahaya juga ya. Ya, jadi saya nggak mantau warrant, Pak. Jadi saya nggak mantau warrant. Jadi saya bisa membeli saham IPO yang baru IPO 3 mingguan selama polanya koreksi, rebound, flat. Tapi saya tidak pernah mengikuti book building. Sedikit banget yang saya ikutin. Terakhir yang saya ikut cuman Bukalapak. Karena saya tahu euforia tinggi. Jual di 1.300. Tapi selain daripada itu, saya sangat amat jarang ikut sama IPO. Kayak IPO terakhir yang saya ikutin tuh cuman Berau deh. Berau, BRAU. Sekarang udah delisting. Tapi dulu saya ikutan. Gitu. Tapi udah lama banget tuh, 2009 kayaknya. 2009. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini dari Rizky R 2012. Koreksi flat di 50. Ya di 50 mah pasti flat, Pak. 50 pasti flat. Oke, teman-teman. Jadi, itu dia mengenai prinsip dari untuk membeli saham IPO yang potensial. Jadi harus dibiarkan dulu dia bergerak dan kita membaca polanya. Ingat, dari yang saya pengamati dari dulu sampai sekarang, pola itu selalu sama. Koreksi, rebound, flat. Itu jadi kesempatan kita membeli saham IPO yang memungkinkan kita beli dalam jumlah yang lebih baik daripada kalau kita hanya ngejar saham yang IPO di layer pertama yang naik terus. Nah,
Ngomong-ngomong mengenai IPO, teman-teman, untuk yang di sini adalah member Galeri Saham, member Profit Trader Club, member Profit Trader VIP, atau member Profit Trader Lite, yang dulu namanya adalah GS Pro, sekarang jadi nama Profit Trader. Kita hari Jumat besok, untuk seluruh member Galeri Saham, hari Jumat besok, Jumat tanggal berapa ya? 17 atau 18? Tanggal 19, oke? Jumat tanggal 19, jam 8 malam, kita ada webinar khusus membahas mengenai IPO. Judulnya itu adalah, saya udah diinfoin belum ya ke grup ya. Jadi judulnya itu adalah, mana dia? Behind the scene. Oke, di balik layar. Invest saham IPO, pre-IPO, atau fase sebelumnya. Jadi Anda akan mengetahui seluk-beluk IPO, termasuk dengan opportunity dan risk yang ada, sehingga Anda akan tahu kira-kira di mana momen saya kalau mau ikutan harus ikutan. Oke, ini behind the scene. Ini untuk member Galeri Saham, baik Profit Trader Lite, Profit Trader Club, ataupun Profit Trader VIP. Jadi teman-teman yang di sini member, coba cek grup Anda, grup member Profit Trader. Itu kita udah sampaikan di tanggal jam 3 sore tadi. Jadi silakan save the date dan catat link Zoom-nya untuk teman-teman bisa ikutan nanti di hari Jumat jam 8 malam. Kita bikin jam 8 malam biar bisa semuanya ikutan. Dan ini webinar tidak diberikan rekamannya. Tidak ada rekaman. Jadi pastikan ikutan, karena ini ya biar jadi asap lagi gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Selamat liburan dan selamat menikmati libur long weekend kalau teman-teman cuti di hari Jumat besok. Sampai jumpa.